Shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir di siang hari ini. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para wanita-wanita hebat di luar sana. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mau menyatakan bahwa ada beberapa masalah perempuan di Indonesia yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia telah memiliki banyak kebijakan yang mendukung kesetaraan gender seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurusan gender, dan peraturan-peraturan yang diterbitkan kepala daerah. Ironisnya, masih banyak produk hukum yang mendiskriminasikan perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan daerah, diskriminasi yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan. Masalah berikutnya yaitu masih tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, peragaan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat sejumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 mencapai 321.725 kasus. Tragedi bocah perempuan Papua diperkosa, dibunuh, dan ditenggelamkan hidup-hidup dalam lumpur menjadi deretan panjang peristiwa keji yang dialami oleh anak yang berinisial Y dan anak-anak perempuan lainnya yang rata-rata dialami keluarga miskin. Perlindungan hukum dan lembaga pelayanan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah tidak berfungsi efektif. Banyak aspek yang mesti dibenahi, terutama memprioritaskan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga yaitu seperti perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Ini masih kontroversi di Indonesia. Bahkan perkawinan anak perempuan legitimasi oleh Undang-Undang Perkawinan yang mengatur 16 tahun sebagai usia perempuan dapat menikah. Kuatnya, pandangan konservatif dari masyarakat dan penegak hukum telah menggagalkan upaya kenaikan usia perkawinan yang diproses melalui peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Hal serupa berikutnya itu terjadi pada kasus sunat perempuan yang dipertahankan atas nama keyakinan beragama. Tapi ternyata di balik itu terkuak sebuah motif bisnis. Di kota Makassar terpampang spanduk menawarkan jasa sunat perempuan dan pemintalnya itu membeludak. Dalam konteks SDG, Indonesia semestinya membuat peta jalan penghapusan dan praktik. Kemudian yang berikutnya tentang masalah perempuan di Indonesia yang seringkali kita terjadi, yaitu mengenai bagaimana mengenali dan menghargai pekerjaan pengasuh dan pekerjaan rumah tangga. Ada tragedi menggantungkannya rencana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di DPR sampai 12 tahun merupakan bukti dari tidak adanya pengakuan dan penghargaan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaannya. Kekosongan hukum ini mengorbankan pekerja rumah tangga yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Buruh migran yang sebagian besar adalah pekerja rumah tangga kerap tidak dibayar, diperbudak dengan jam kerja panjang, tidak mendapati libur, mengalami kekerasan fisik. Kekosongan hukum ini mengorbankan pekerja rumah tangga yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Buruh migran yang sebagian besar adalah pekerja rumah tangga kerap tidak dibayar, diperbudak dengan jam kerja panjang, tidak mendapati libur, mengalami kekerasan fisik dan seksual, bahkan berujung pada kematian. Kemudian masalah yang kelima kerap kali kita dapati di kehidupan sehari-hari, yaitu ada yang menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Indikator target kelima ini memang terbatas pada politik di ruang publik, politik parlemen, dan manajerial. Namun Indonesia juga belum berhasil mencapai kuota 30%. Bahkan dari hasil pemilihan umum terbaru,
ini hanya 17,3% perempuan yang duduk di DPR Republik Indonesia. Banyak masalah yang menyebabkan rendahnya pemenuhan kuota ini dari budaya yang masih menghambat perempuan, kurangnya dukungan publik, hingga berbagai hambatan sistematik. Masalah yang keenam yaitu menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi. Indikator dari target ini adalah jumlah perempuan berusia 15 sampai 49 tahun yang membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang cukup terkait dengan hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi mereka. Indikator ini berkaitan dengan kualitas kesehatan reproduksi perempuan, terutama kematian ibu. Indonesia mestinya belajar dari kegagalan MTG pada tahun 2015. Angka kematian ibu yang dipatok 106 masih bertengger di angka 305. Selamat Hari Kartini, perempuan membutuhkan kehadiran pemerintah dan parlemen. Perempuan harus sadar atas hak-haknya untuk mendapat kesetaraan, keadilan gender, otonomi perempuan, rasa aman, dan kesejahteraan. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya mohon undur diri. Terima kasih.